tulisannya, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sahabat. Kuasa Allah memang dahsyat. Wasilahnya leluhur yang menggoretkan tulisan ini ya. Arti tulisan ini pada intinya jangan pernah berjudi ya, karena akan membuat diri sengsara. Yang sebelah sini lagi ya. Ini asli ya, rimbun hutan belantara. Dan di sini pun sudah mulai gelap. Entah mau hujan atau apa ya, sepertinya sih mau hujan atau apa. Sampurasun, salam rahayu, sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadir kembali sahabat YM Channel ya, Nyuk Curug Galur Napak Tilas Leluhur Jawa Barat bersama saya Garda Winata. Sekarang episode yang ke-6 ya. Episode yang ke-6 di mana di sini saya akan Nyuk Curug Galur ke makom waliullah yang dahulunya menyebarkan agama Islam di wilayah Astana Gede Kawali ya, Astana Gede Kawali. Nah, beliau itu sosok yang bernama Eyang Singakala ya. Beliau dahulu menyebarkan agama Islam di wilayah sini ya, khususnya di kerajaan Galuh Pakuan ya. Oke sahabat, ini saya sekarang udah ada di perjalanan ya, dekat dengan makom keramatnya. Nah sahabat YM Channel, seperti biasa ya, di Astana Gede ini dilimbuni oleh pepohonan yang sangat besar dan sangat tua ya. Dan aura mistisnya pun terasa sangat kental sahabat YM. Yang saya rasakan pekat sekali ya. Dan dari pertama, episode pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan yang ini yang terakhir, saya merasakan aura yang sangat positif dan sangat baik ya di wilayah Astana Gede Kawali. Nah sahabat, ayo kita sambil berjalan ya, mengelilingi dan melihat suasana di keramat makom Singakala. Nah, untuk ke area pemakaman Singakala, sahabat YM, itu jalannya sudah ditata dengan apa sih ini tuh namanya? Papi limbok ya. Tidak memakai batu ya. Alhamdulillah udah ini. Namun terjaga sangat baik. Tidak ada rumput sedikit pun yang menghalangi jalan ini ya. Nah, tepatnya di sini pun sahabat banyak sekali makom ya, makom petilasan, entah santrinya ataupun keluarganya saya tidak tahu ya. Nah sekarang saya udah mendekati makom keramat yang bernama Eyang Singakala, di mana beliau sang pendiri Islam dan sang penyebar Islam di wilayah Astana Gede Kawali. Nah sahabat YM bisa dilihat ya, ini makom semua petilasan ya, ini dimana dahulu pengikut ataupun santri Eyang Singakala berdiam diri di sini. Dan sampai sini pun banyak sekali makom ya nih. Assalamualaikum. 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 Sampurasun. Assalamualaikum. Nah sahabat, ini makom bisa disebutkan murid ataupun keluarga Eyang Singakala ya. Bisa dilihat ke sebelah sininya kamera. Nah, kalau yang ini agak gede ya makomnya, tumpukan batunya agak banyak ya sahabat. Sampai sini nih ya sahabat ya. Tuh, sampai sini. Nah, sahabat YM, sebelah mana makom keramat sosok sesepuh yang menyebarkan agama Islam dan yang mendirikan agama Islam di wilayah Astana Gede Kawali? Sebelah sana ya, makom Eyang Singakala. Dan bisa dilihat juga oleh sahabat YM, ini saking udah tua ya pohon, sampai timbul apa sih akar ya, akar dari atas udah gede, saking udah tuanya ini pohonnya ya.
Dan tidak lupa juga di sini dipagari oleh pohon bambu ya. Ini auranya sahabat sangat wow, luar biasa ya, pekat, sungguh pekat, luar biasa. Nah, mungkin karena ini hujan sahabat, jujur ya, ngeliput makom waliullah yang bernama yang dalam Singakala ini kita diberikan hujan ya. Jadi agak berisik, mohon maaf, harap dimaklum ya. Di sini saya akan melakukan salam adab tata krama sebelum saya memasuki area makom Eyang Singakala ya. Saksikan terus perjalanan YM Channel 23 Nyuk Galur Napak Tilas Lur Jawa Barat bersama saya Gardawinata. Nah sahabat YM, sekarang saya udah tepatnya di depan gapura makom keramat seorang sesepuh yang mendirikan agama Islam di daerah sini ya. Ada namanya Makam Dalem Adipati Singakala ya, penyebar agama Islam di wilayah Kerajaan Galuh. Beliau utusan Kesultanan Cirebon. Jadi beliau ini masih sama Eyang Pangeran Usman ya, utusan dari Kesultanan Cirebon, datang ke sini untuk mendirikan dan menyebarkan agama Islam ya. Sampai sekarang agama Islam menyebar luas. Nah sahabat, di sini saya akan melakukan adab tata krama beruluk salam ya. Saksikan terus YM Channel 23. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Nah sahabat YM, uluk salam sudah saya lakukan. Sekarang karena ini hujan ya kondisinya, jadi saya dipercepat aja ya. Tuh saya baju sampai basah dan kameramen pun juga ikut basah ya. Jadi saya akan langsung bertawasul, kirim Fatihah dan bersalawat kepada beliau. Mudah-mudahan tawasul dan kedatangan kami diterima dengan baik oleh beliau ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Saksikan terus YM Channel 23. Nah, buat sahabat YM, di sini dibudidayakan adab tata krama tidak boleh memakai alas kaki ketika memasuki area makam Eyang Singakala ya. Ini bentuk penghormatan dan peradaban sopan santun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat YM, inilah makom sang pejuang leluhur yang dimana dahulu beliau menyebarkan ataupun mendirikan agama Islam di wilayah Kerajaan Galuh, Pakuan. Dan beliau juga ditemani oleh kerabat dan saudara-saudaranya. Itu makomnya yang satu lagi ya, kelihatan batunya panjang dan makomnya pun masih panjang. Namun saya tidak tahu namanya siapa. Nah, sahabat YM, mungkin di sini saya akan melakukan tawasul ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah ya Nabiullah Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya waliullah sahibul mukarramah fiha maqam nulimi bin salik li patempatan Eyang Singakala. Apunten anu kasuhun hampuran anu kapada bilih sumping nasim abdi sareng saderek abdi kaya patempatan kaya adabna kaya tata kramana kaya sopan santuna nyuhunkeun dihapunten lahir sinareng batina. Mugia singkat tampi singkat tarima ku Eyang sinareng keparareng-rengana Eyang mulingih di patempatan silaturahmina abdi sareng saderek abdi. Abdi anu ngoroskeun jalmi kotor lamun dosa sinareng kedoraka ngawantunkeun sumping kaya patempatan menjadi hapunten kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Tawassalna wa tawassaltu ila hadrati khususan Nabi Mustafa bi syafaati sayyidina wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jiranihi bi barakatil Quran. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
wa ila hadrati khususan ilahi waliyullah kasepuan pangersan ulingih mikalik di patempatan khususan ayang singa kala wa ila hadrati khususan ilahi musana kula wargana kabar sadara-sadara nasina dan kapararengana wa ila hadrati khususan ilahi sahibul gaib ulingih di patempatan di barokati wa di karamati di dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Assalamualaikum. Nah, sahabatnya channel 23 tawasul udah saya lakukan ya. Sekarang saya akan mencari tempat neduh ya untuk mengupas sedikit beliau tentang sejarah beliau di sini ya. Karena di sini saya tidak mungkin. Ini hujan tuh, baju saya udah basah kuyuk ya sahabat. Ayo kita cari tempat neduh. Oke, sahabat YM Channel 23, alhamdulillah wa syukurillah ya, tawasul, salawat sudah kita lakukan. Dan walaupun kehujanan ya sedikit, tapi kalau lama-lama basah kuyuk ya, kalau lama-lama bersila di makom waliullah yang bernama Eyang Singakala. Nah, sahabat YM Channel 23, sosok Eyang Singakala itu, beliau dahulu di Astana Gede Kawali itu bertugas menyebarkan agama Islam ya, di Astana Gede. Nah, dan beliau pun masih sama ya, utusan dari Kesultanan Cirebon bersama Pangeran Usman. Nah, beliau itu sama Pangeran Usman bisa disebutkan masih saudara ataupun masih kerabat ya, sahabat YM. Nah, ketika tadi tawasul, sholawat di makom Eyang Singakala, apa yang saya rasakan, alhamdulillah ya, di situ saya merasakan kedamaian hati dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat YM Channel, siapa aja yang pengen silaturahmi atau barangkali berziarah ya ke waliullah yang bernama Eyang Singakala, silahkan datang aja ke Astana Gede Kawali daerah Ciamis ya, dimana Astana Gede Kawali itu menjadi saksi sejarah para leluhur kerajaan Galuh Fakuan ya, Galuh Fakuan yang dipimpin oleh raja yang bernama Eyang Prabu Wastu Niskala Kencana. Siapakah Eyang Prabu Wastu Niskala Kencana itu? Beliau itu adalah ayahanda dari Eyang Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja Eyang Jaya Dewata Pangeran Pamanarasa. Kita kembali lagi ke Eyang Singakala, sahabat YM Channel. Eyang Singakala itu menyebarkan agama Islam di Astana Gede Kawali itu setelah gugurnya kerajaan Galuh Fakuan, yang disebut kerajaan tersebut itu Surawisesa ya, bukan Galuh Fakuan. Jadi kerajaan itu dinamai kerajaan Surawisesa. Nah, Eyang Singakala beserta Pangeran Usman datang ke situ menyebarkan agama Islam setelah sekali lagi gugurnya kerajaan Surawisesa. Nah, barulah Eyang Singakala di situ menyebarkan agama Islam. Nah, untuk Eyang Prabu Wastu Niskala Kencana kemana? Di situ saya tidak akan bisa membicarakan kemana-kemananya. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan lagi ke hadirat Allah, karena yang tahu betul dan yang tahu sebenar-benarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu.
tadi waktu tawasul, dan saya pun ketarik ya di Astana Gede Kawali ada Sang Hyang Tapak ya, bekas kaki dan bekas tangan 5 jari. Nah, buat sahabatnya barangkali ada yang penasaran ya, yang pengen tahu itu bekas kaki siapa dan bekas tangan siapa. Saya katakan bekas kaki tersebut dan tangan tersebut itu adalah bekas sang raja yang bernama Eyang Prabu Wastu Niskala Kencana, ayah dari Eyang Prabu Siliwangi. Jadi beliau sebelum meninggalkan kerajaan Surawisesa membuat telapak kaki dan telapak tangan dan tulisan ya, amanah buat masyarakat, khususnya buat kita semua ya. Apa amanahnya? Tadi sudah di video-video yang sudah saya jelaskan juga ya sahabatnya. Nah, terus Eyang Singakala lagi, kita kembali lagi ke Eyang Singakala. Beliau itu jauh ya masanya, sama beda masa sama Eyang Prabu Wastu Niskala Kencana. Jadi kalau Eyang Prabu Wastu Niskala Kencana itu masih agamanya Hindu ya, bisa disebutkan masih agama Hindu, berserta Eyang Prabu Lingga Lingga Buana dan Eyang Prabu Lingga Bingba. Terus Eyang Ibu Nyimas Diah Pitaloka itu beda masa ya, beda masa. Begitu sahabat ya. Nah, secara singkatnya Astana Gede Kawali itu saya menyatakan di sini bahwa Astana Gede tersebut saksi sejarah ya, bekas kerajaan Surawisesa, dan di situ pun sahabat ada alun-alun ya. Ada alun-alun Surawisesa yang dimana alun-alun Surawisesa itu dijadikan tempat para raja dan para keluarga raja, begitupun beserta Pati, Senopati, Demang dan lain sebagainya berkumpul, di mana kumpulan di alun-alun itu bisa dijadikan juga tempat musyawarah ataupun tempatnya berbincang-bincang para tokoh-tokoh kerajaan ya sahabat. Dan tidak itu juga sahabat, di Astana Gede Kawali itu ada sebuah air keramat. Nah, di air keramat tersebut di mana para raja ataupun keluarga raja suka melakukan seperti mandi ataupun ngambil air buat minum dan lain sebagainya. Nah, di situ ya, air keramat di Astana Gede Kawali ini menjadi keramat karena dahulu dipakai oleh sang raja, sang pati, orang-orang yang sakti, mumpuni ilmu dari ilmu kesaktian dan kebatinan lain sebagainya. Begitu sahabat ya. Mungkin cukup sampai segitu ya. Jadi sekali lagi buat sahabat YM, Astana Gede Kawali itu sejarah ya, bekasnya kerajaan Surawisesa yang dipimpin oleh Eyang Prabu Wastu Niskala Kencana. Begitu sahabat. Nah, seperti biasa sahabat YM Channel 23, sebelum saya tutup dan sebelum saya akhiri video kali ini video yang terakhir mungkin ya, episode yang terakhir. Saya mohon dengan sangat-sangat ya, mohon tolong bantu channel YM Channel 23, bantu like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan dengan bantuan wasilah kalian, YM Channel 23 bisa berkembang dengan pesat ya, dan membawa hikmah dan manfaat untuk masyarakat, khususnya untuk umat ya sahabat. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Saya tidak akan lupa untuk mendoakan kalian, semoga kalian semua sehat selalu, panjang umurnya, banyak rezekinya yang berkah dan barokah, dan semoga kalian semua selalu ada dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Sang Maha Rob atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Jangan pernah tinggalkan sholat dan sholawat. Jangan lupa juga berbagi rezeki baik ke anak yatim, ke kaum duafa ataupun ke fakir miskin. Saya Garda Winata, selaku manusia biasa yang banyak sekali kesalahan dan kehilapan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya dunia dan akhiratnya, lahir dan batinnya. Akhirul kalam, sampurasun, salam rahayu, sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.